Manusia kerap kali membeda-bedakan mana hal yang rohani dan mana hal yang jasmani atau hal-hal duniawi. Sehingga manusia sering menjalani kehidupan di dua dunia yang berbeda. Dunia yang rohani dan dunia yang jasmani. Misalnya kalau hari Minggu dan beribadah bersama-sama itu adalah hal rohani. Kalau misalnya kita bekerja di tempat pekerjaan kita masing-masing, itu adalah hal jasmani. Berdoa adalah hal yang rohani. Nongkrong di tempat kopi adalah hal yang jasmani atau duniawi. Nah, pembedaan seperti ini menurut saya mengandung sebuah bahaya di dalam kehidupan kita yang terselubung, yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Bahaya yang pertama, kita menganggap hal-hal jasmani menjadi kurang penting dalam kehidupan kita, karena menganggap hal-hal rohani lebih penting daripada hal-hal jasmania. Padahal Allah sendiri turun ke dalam dunia ini dalam wujud daging, mewujud dalam jasmani seperti yang kita miliki saat ini. Nah, bahaya yang kedua, kita cenderung akan berkompromi dengan dosa. Nanti hari Minggu kita bisa bertobat lagi. Nanti dengan berdoa kita bisa menetralisir lagi kehidupan tadi yang duniawi atau jasmani. Dan kita cenderung untuk bermain-main dengan kehidupan jasmani kita. Nah, hal ini mengakibatkan kita menjadi Kristen yang tidak maksimal, karena menjalani kehidupan kita di dua dunia yang berbeda. Kita terjebak dalam dualisme rohani dan jasmani. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita yang paling baik sebagai orang Kristen? Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, Rasul Paulus menuntun kita pada permenungan di hari ini. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal ini berarti apapun yang kita lakukan, beribadah bersama-sama, baik berdoa, atau sedang berbelanja, berolahraga, nongkrong di tempat kopi, semuanya harus terarah kepada Allah dan dipersembahkan kepada Allah. Dalam keseharian kita, di tiap waktu, di tiap detik yang kita hayati, apapun yang kita lakukan, lakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tidak ada lagi perbedaan ketika kita berdoa atau sedang bekerja. Tidak ada lagi perbedaan ketika kita beribadah atau sedang berjalan santai di sore-sore hari. Karena semuanya itu harus dipersembahkan kepada Allah, dan kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita seluruhnya kepada Allah. Ada sebuah buku yang sangat bagus ditulis oleh Terry Schwerin yang judulnya Liturgy of the Ordinary. Dalam buku ini Terry mengatakan bahwa liturgi atau ibadah itu berlangsung di dalam keseharian kita, dalam kehidupan yang kita jalani. Bahkan hal-hal kecil sekalipun, seperti misalnya menggosok gigi, sarapan pagi, bekerja, momong anak, dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk ibadah yang harus kita persembahkan kepada Allah, sehingga kita dapat menampilkan kehidupan kita secara utuh dan tidak terbagi-bagi dalam dualisme rohani dan jasmani. Dan hal ini akan membuat kita akan terarah kepada Allah dan tidak akan mudah berkompromi dengan dosa apapun itu, karena kita menyadari bahwa setiap detik kehidupan kita yang kita jalani adalah milik Allah dan harus kita persembahkan dan pertanggungjawabkan kepada Allah. Kiranya renungan di hari ini memberikan kekuatan dan berkat bagi kita semua. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami agar kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Allah. Tidak ada perbedaan antara rohani dan jasmani, karena kedua-duanya harus menjadi sesuatu yang utuh di dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami persembahkan, kami berikan kepada Allah, bukan kepada diri kami, bukan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di